orang tua kemudian mempraktekkan relationship based approach ini. Jadi mereka belajar slow down, mereka belajar menyediakan waktu khusus untuk connect dengan anak. Saya mau share ya hasil yang terjadi ketika orang tua itu mempraktekkan relationship based approach ke anaknya. Jadi ada sepasang suami istri yang beberapa waktu yang lalu itu datang pada saya membawa anaknya yang berusia sekitar 3 tahun yang didiagnosa autism. Nah, anak ini ada kondisi sensoris di mana dia sangat sulit meregulasi dirinya, sulit fokus ya. Susah banget mandi, itu susah. Diajak mandi itu susah karena ada kondisi sensoris. Kemudian saat datang pada saya, anaknya memang nggak bisa diem gitu ya. Dan seperti restless, kayak nggak tenang gitu anaknya. Nah, pelan-pelan orang tua kemudian mempraktekkan relationship based approach ini. Jadi mereka belajar slow down, mereka belajar menyediakan waktu khusus untuk connect dengan anak. Mereka belajar mengikuti kecepatan si anak. Jadi bukan si anaknya yang mereka banyak instruksikan dan mengikuti kecepatan mereka gitu ya. Tapi sebaliknya mereka turun ke kecepatan si anak dan mereka belajar untuk menggunakan bahasa, kata-kata, kalimat yang dimengerti si anak ini. Jadi betul-betul dia turun ke level si anak ini. Nah, kemudian mereka juga belajar kalau anak ini punya kondisi-kondisi sensoris yang khusus ya. Misalnya dia ini susah mandi, ternyata karena dia nggak bisa langsung dijebur air gitu. Walaupun airnya udah anget, tapi dia butuh air itu kayak dipeper-peperin dulu. Atau dia cobain dulu airnya angetnya gimana gitu. Baru pelan-pelan dia akan bisa gitu. Nah, hal-hal ini ketika orang tuanya belum mempraktekkan relationship based approach, ini nggak terlalu dilihat gitu. Karena mereka fokusnya maunya perilaku anaknya langsung gitu loh, kayak ayo mandi, ayo duduk diam, ayo fokus gitu. Jadi sangat berfokus ke perilaku luar gitu. Nah, tapi ketika mereka mulai mempraktekkan pendekatan berbasis koneksi hati ini, kedekatan hati ini, kedekatan emosi ini, mereka main dulu sama anaknya. Mereka menyediakan waktu untuk bikin anaknya rasa nyaman, secure gitu ya. Ya, hal-hal yang ajaib itu terjadi ya. Anaknya kemudian menjadi lebih tenang, bisa duduk, bisa mengikuti kegiatan dengan baik dalam waktu yang cukup lama, waktu setengah jam sampai hampir 1 jam anaknya bisa duduk tenang mengerjakan aktivitas tanpa dijanjikan reward apapun gitu. Kemudian anaknya nggak lama kemudian karena orang tuanya slow down terus connect dulu sama anaknya, orang tua ini kan jadi lebih peka gitu ya. Mereka jadi oh mungkin harus dipeper-peperin dulu nih airnya, dicobain ternyata it works gitu loh. Nah, jadi di sini saya ngelihat bahwa relationship based approach itu sangat signifikan ya pengaruhnya. At the end, perilaku anak itu akan jadi lebih positif. Tapi bukan fokus utamanya tuh perilakunya dulu, tapi relationship-nya dulu. Bikin anaknya rasa secure, rasa aman, rasa nggak harus aku tuh melakukan perilaku tertentu baru mama tuh sayang aku gitu loh. Seperti itu. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.